Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang buat teman-teman yang sudah ikut di Ngobrol Bisnis Muda Berbagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan buat sharing lagi ya untuk hari ini tentang ilmu dan juga pengalaman bisnis yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi, yang lebih jelas lagi ketika teman-teman ingin memulai bisnisnya. Oke. Oh, sebentar. Nah, hari ini sebelumnya salawat dan juga salam kita panjatkan ke junjungan kita Rasulullah SAW. Hari ini insya Allah kita akan bahas ini seputar customer life cycle. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja gabung di Ngobrol Bisnis Muda Berbagi, kita di sini membahas materi sebelumnya sudah ada dua kalau nggak salah, itu semuanya saling bersambung. Jadi dari awal memang kita sengaja bikin program ini buat teman-teman agar nggak ketinggalan materi sebelumnya. Kenapa? Karena kita berharap dengan adanya materi yang bersambung ini, teman-teman nanti ke depannya ketika mengelola bisnis teman-teman, ketika teman-teman memulai bisnis teman-teman nggak gampang bingung. Jadi ini bukan jaminan untuk nanti saya bisa dapat 100 juta pertama, 1 miliar pertama, enggak ya. Jadi ngobrol bisnis ini concern-nya adalah agar teman-teman memiliki konsep atau gambaran yang lebih detail ketika teman-teman membangun bisnisnya teman-teman. Kenapa ini penting gitu kan? Kalau seandainya teman-teman memulai bisnis dari awal sudah paham indikator-indikatornya, matriksnya, ukurannya, ini kenapa kita share dalam bentuk framework ya biasanya. Maka ketika teman-teman mengambil keputusan dan keputusan ini dari satu cabang, misalnya teman-teman punya cabang restoran atau teman-teman buka warung yang kecil atau teman-teman buka booth gitu kan. Kemudian teman-teman berkembang jadi 2, 3, 4, 5, 10 sampai 50 atau 100. Maka ketika teman-teman mengambil keputusan yang teman-teman ambil itu bukan keputusan hasil keputusan bingung gitu. Maksudnya kira-kira ini kayaknya bagus nih. Nah, pakainya intuisi. Iya kalau intuisinya tepat gitu ya. Kalau teman-teman memang sudah ada di level unconscious competent. Di episode awal kita ngomongin itu. Kalau teman-teman ada yang kelewat, tolong dilihat lagi yang materi pertama. Mungkin kalau teman-teman ada di level itu bisa intuisinya udah benar-benar tajam. Tapi kalau teman-teman baru awal mulai, apalagi teman-teman belum ada pengalaman sama sekali, tiba-tiba Allah kasih rezeki bisnis besar, kemudian salah mengambil keputusan, itu berpengaruh ke 100 cabang. Begitupun kalau melihat teman-teman produsen gitu kan, sekarang lagi musim, saya buat kue nih, 100 toples, 200 toples. Nah, tapi ketika teman-teman besar udah bisa produksi sampai ribuan toples gitu kan, dan teman-teman kemudian keliru mengambil keputusan tanpa adanya indikator yang jelas, maka itu merugikan banyak sekali orang, termasuk tim di dalam bisnisnya teman-teman. Nah, ini kenapa kita belajar soal framework. Dan framework yang kita share di sini itu memang rata-rata framework yang sudah digunakan oleh orang banyak. Jadi ini saya nggak bikin sendiri ya. Ini memang framework yang sudah ada, kemudian kita terangkan secara berurutan agar teman-teman nggak bingung. Karena kadang-kadang kita suka lihat di Google, cari-cari sendiri. Cuman aplikasinya ke bisnis kita tuh sebenarnya seperti apa ya? Nah ini di sini fungsi dari ngobrol bisnis ini ada. Dan saya sendiri masih belajar sampai sekarang. Memang sudah ada beberapa bisnis yang sudah saya buat, tapi ini dalam level sekali lagi karena konsepnya kita growth mindset, ini masih dalam level pembelajaran. Jadi sekali lagi ini disclaimer dari awal dulu, ini nggak ada hubungannya bahwa ini sudah ahli banget nih bisnis, enggak ya. Ini sekali lagi kita framework-nya pakai framework yang sudah ada. Ibaratnya ini orang-orang yang bikin framework ini jelas mereka yang sudah melakukan analisis sama research yang bisa membantu teman-teman menggunakan framework ini. Jadi kemarin sekali lagi buat teman-teman yang baru datang tapi belum sempat lihat materi kemarin, bisa dilihat dulu. Oke, nah hari ini kita akan ngomongin tentang customer life cycle. Nah, sebenarnya customer life cycle ini kalau kita bahas itu cuman ngomongin tentang awareness, ngomongin tentang nanti gimana mereka akan pilih produk kita, ngomongin tentang gimana nanti kemudian mereka beli lagi. Customer life cycle ini kalau teman-teman googling banyak ya.
banyak framework-nya Barat, banyak indikator-indikatornya. Tapi kita nggak hanya sekedar berhenti sampai di sini aja gitu loh. Kita nggak sekedar berhenti sampai di sini aja, kita akan bicara tentang customer itu sendiri, sudut pandang customer tuh gimana sih cara nangkepnya gitu ya. Nah, di sini ini nanti setelah kita dapat sudut pandang customer-nya, kita akan tahu bagaimana cara menggiring customer menjadi pembeli dan menjadi pelanggan, kemudian menjadi fans dari produk kita. Nah, selain itu saya juga mau share framework lagi nanti. Yang ketiga, framework yang kita akan pelajari ketiga adalah bagaimana kita bisa tumbuh lebih cepat, ya. Growth ini dipakai oleh startup sekarang ini. Jadi kayak kemarin saya juga share framework seputar produk yang biasa digunakan oleh startup ini pun sama. Jadi teman-teman bisa kombinasikan, teman-teman bisa pilih mana yang sesuai dengan teman-teman. Sorry, saya ini akun di sini ada yang menggunakan akun saya belum? Kok log out ini? Sorry. Nge-pause dulu sebentar ya. Saya mau login lagi soalnya. Sebentar. Oke. Nah, kita mulai dari buyer persona. Kenapa memiliki buyer persona ini penting? Jadi kalau misalnya kita menawarkan sesuatu, ya, produk, apa sih yang membedakan cara penawaran kita dari kompetitor kita? Apa yang membuat kita jauh lebih mudah melakukan marketing daripada ketika kita tidak memiliki buyer persona? Untuk menggambarkan ini, ya, daripada penjelasan terlalu panjang, saya kasih contoh. Ketika teman-teman masuk gitu ya, mungkin ada yang sudah pernah ke Abnormal atau nasi goreng mafia gitu ya. Teman-teman ketika masuk ke sana, ya, ketika teman-teman duduk makan, kemudian memesan minum, melihat harganya, semua itu kalau teman-teman nyaman di sana itu sebenarnya mereka sudah membuat buyer persona terlebih dahulu untuk memastikan memang teman-teman yang hadir di sana, target yang datang ke sana itu puas dengan apa yang mereka berikan. Ya, karena di awal kita bicara tentang bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dari customer kita. Dengan adanya buyer persona, kita jadi tahu, oh ini customer pengennya apa sih? Kemudian kita tahu bagaimana cara mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka ingin dapatkan dari kita, gitu loh. Apa sih bedanya warung Indomie biasa sama abnormal? Ya beda, karena mungkin di abnormal bayar personanya, kan saya belum tahu, belum ngobrol sama ownernya. Jadi mungkin bayar personanya mereka mikir, oh ini anak yang suka nongkrong, tapi suka makan mie instan gitu kan. Mie instannya ada varian-variannya banyak, harganya juga masih terjangkau untuk mahasiswa yang punya uang saku. Nah kemudian biasanya mereka nongkrong di mana sih mahasiswa ini? Mereka akan cari tahu, oh nongkrong di daerah yang seperti ini, dan mereka akan buka cabangnya di daerah itu. Apa yang kita harus siapkan ketika kita ingin membuat buyer persona kita? Yang penting adalah ada 9 hal ini. Jadi ini juga framework-nya ada yang beda ya. Ada yang mereka pakai foto. Ini lebih bagus lagi. Jadi mereka pasang foto, ini target customer saya ring 1. Jadi bukan berarti ketika kita target misalnya anak muda, orang tua nggak boleh datang, nggak gitu. Maksudnya tetap aja bisa, mereka bisa datang. Cuman yang kita harapkan untuk datang dan akan kita layani, desainnya untuk customer ini. Yang kita perlu tulis di sini, ini teman-teman bisa cari di internet ya. Ini kita harus sebutkan kira-kira mereka usia berapa, mereka udah nikah atau belum, mereka kerjaannya apa, mereka laki-laki atau perempuan, kemudian hal-hal yang sifatnya demografis, kita bisa lihat, kita bisa ukur. Atau tinggalnya di mana, gitu kan, itu kan bisa kita lihat gitu loh. Nah, ketika kita tahu di sini, nanti kita kemudian cari tahu mereka itu posisinya sebagai apa. Apakah mereka sebagai decision maker, ataukah mereka sebagai influencer, atau mereka memang yang langsung beli. Maksudnya decision maker itu apa?
Decision maker tuh kayak gini. Ketika teman-teman lihat iklan sabun cuci gitu ya. Iklan sabun cuci itu biasanya ditujukan untuk ibu-ibu ya. Kadang-kadang bahkan ada yang iklannya itu kayak memang dibuat menengah ke bawah banget. Kenapa gitu? Karena decision maker-nya untuk pembelian sabun cuci biasanya ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Jadi mereka menyasar itu, gitu. Jarang sekali ada iklan sabun cuci pakai sudut pandang suami atau bapak-bapak. Jarang. Mungkin sekarang ada beralih seperti itu, tapi jarang. Kenapa? Karena meskipun uangnya, misalnya ya, uangnya itu dari suami atau dari apa yang punya rumah, tapi kan yang akhirnya beli decision maker-nya itu ya si ibu, si istri atau si pekerja rumah tangga gitu kan. Ini yang disebut sebagai decision maker. Atau lebih gampangnya kayak misalnya teman-teman mau masuk sekolah nih, sekolah SD gitu kan. Decision maker-nya siapa? Biasanya ibunya. Nah, makanya kemudian ketika kita beriklan, kita melakukan promosi, sudut pandangnya sudut pandang untuk orang tua, terutama untuk ibunya. Nah, tapi jangan salah kalau misalnya teman-teman mungkin kemudian gimana kalau kursus sekarang, maka decision maker-nya sudah menjadi pembeli itu sendiri gitu. Kita mau kursus ya udah kita yang ambil. Kalau SD kan enggak. Atau mereka yang menginfluence, beli ini aja gitu kan. Kalau kalau di rumah, jadi bukan decision maker tapi mereka bisa menginfluence. Ya sekarang tuh juga bisa ada namanya influencer gitu kan. Kemudian kita lihat kira-kira ya buyers journey-nya mereka tuh seperti apa. Nah, ini kita akan bahas setelah ini. Nah, apakah ketika mereka melihat, ini kita ambil contoh sabun cuci ya biar gampang untuk di apa namanya dibayangkan. Biasanya orang-orang yang melihat ya mau membeli sabun cuci, mereka lihatnya di mana sih? Mereka dengarnya di mana sih? Ya. Mereka biasanya cari tahu infonya di mana sih? Nah, ini kita harus tahu kenapa agar kita tidak salah marketing. Kalau sabun cuci, wah saya biasa lihat di TV, ya berarti kita mau nggak mau iklan di TV. Nah, ini kenapa kalau kita lihat apa namanya iklan sabun cuci yang menengah ke bawah jarang ada di digital marketing, yang ada menengah ke atas. Kenapa? Karena mereka paham tentang jalur channelnya, channel penjual, channel awareness-nya itu lewatnya mana. Kalau kita bicara soal sepatu yang sekarang ini, kenapa kok mereka nggak ngiklan di TV, belum iklan di TV? Ya karena rata-rata pembeli sepatu anak muda larinya ke media sosial, maka mereka awareness-nya di media sosial. Kemudian consideration, maksudnya apa consideration di sini? Ini kita bisa bilang setelah mereka tahu bahwa ada produk namanya A, ada sabun cuci, ada sepatu namanya A, itu orang jarang banget langsung, oke saya beli sekarang, jarang. Jadi proses proses penjualan, ya proses pemasaran dan penjualan itu sebenarnya panjang. Kayak kita mau beli deh, nah itu kan kenapa ada etikat dulu kan, ada wishlist dulu kan, kita nggak langsung beli, kita akan melakukan konsiderasi, kita akan mempertimbangkan. Nah, dalam proses pertimbangan ini apa yang bisa kita lakukan sebagai penjual, apa yang bisa kita lakukan agar mereka akhirnya memutuskan membeli. Nah, di sini diambil contoh lagi kayak misalnya marketplace, mereka akan memberikan info untuk teman-teman yang mungkin sudah masukin ke keranjang atau masukin ke wishlist, bahwa ini ada diskon nih, diskon akhir bulan, mau diambil nggak? Mumpung ada diskon. Nah, ini tujuannya sebenarnya agar mereka bisa memutuskan, ya bisa memutuskan untuk membeli. Nah, nanti di sini perjalanannya akan dibahas lebih lanjut di customer life cycle setelah ini. Tapi intinya seperti itu. Atau ketika teman-teman memutuskan untuk membeli sebuah produk, membeli mesin cuci, membeli komputer gitu kan, teman-teman suka searching di Google nggak? Mereka lihat nggak di Google? Atau jangan-jangan mereka itu lari ke influencer. Nah, makanya disinilah tempat kita melakukan memberikan konten-konten yang sifatnya agar mereka tetap mau untuk membeli produk kita. Misalnya ada review. Nah, review itu sebenarnya bisa digolongkan sebagai alat agar mereka memutuskan membeli produk kita di consideration ya saat pilih-pilih. Awareness-nya apa? Ini kalau diambil contoh ya. Awareness-nya mereka kemudian melihat iklan Facebook kita misalnya, melihat media sosial kita. Oh, ada nih produk kita misalnya sambal ya, sambal A, oke. Kemudian kita bayar orang untuk melakukan review sambal kita, itu kan di YouTube. Nah, orang yang sudah melihat iklan kita bisa retargeting produk kita di review orang lain. Nah, sehingga mereka akhirnya daripada kompetitor kayaknya mending produk ini deh, ini ada influencer, ini ada YouTuber,
nge-review juga katanya enak. Nah, kemudian kita bisa lakukan retargeting, artinya kita iklan kembali mentarget ke mereka, dan kemudian mereka bisa kita berikan diskon dan lain sebagainya. Ini moga-moga nggak terlalu tepat ya, tapi gambarannya teman-teman bisa dapat di sini. Nah, ini buyer journey. Nah, kita harus tahu bahwa pembelian itu nggak langsung, nggak tiba-tiba aja pengen beli, enggak. Nah, yang menarik adalah ketika kalau teman-teman beli misalnya, ini di beberapa warung melakukan ini, dan ini sebenarnya bagian dari buyer journey. Teman-teman lihat warung nih, kemudian teman-teman mau ke sana, kemudian teman-teman pembelian pertama dikasih porsi yang banyakan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Porsi kedua masih agak banyakan, ketiga udah normal lagi. Nah, tapi teman-teman terlanjur terbiasa beli di situ. Terbiasa itu beda lagi efeknya. Secara psikologis, kita nggak lagi mikir rasional. Kalau awal-awal masih rasional banget, consideration masih rasional banget. Tapi begitu teman-teman dikasih porsi banyak, apalagi rasanya enak, dan tempatnya lebih dekat dengan tempatnya teman-teman, maka teman-teman kemungkinan akan balik lagi ke sana. Balik lagi ketiga, itu teman-teman sudah mulai terbiasa. Nah, itu memang taktik gitu, itu taktik. Mungkin enggak kebayang ya, oh ini ternyata udah masuk di sini, mungkin enggak kepikiran, tapi mereka tanpa sadar melakukan teknik itu agar apa, agar orangnya balik lagi gitu kan, repeat order agar mereka nyaman di warungnya mereka. Nah, ini yang tadi saya share adalah channel ya. Kemudian apa channel-channel yang memungkinkan untuk menjangkau buyer kita, calon buyer kita, dari media sosial, YouTube, kira-kira aja kalau nasi goreng, oh, apa ya, apakah perlu di pinggir jalan dikasih banner, ataukah perlu pasang baliho, ataukah ada radio lokal, ataukah di sana ada influencer lokal. Ini channel-channelnya kita perlu perhatikan, dan ini channel yang kira-kira diakses buyer kita, ya. Sebenarnya kata-kata kira-kira itu kurang tepat, karena dalam buyer persona ini paling bagus kita sekali lagi survei. Kita mau target, wah saya mau jualan sepatu, target usia segini, kemudian kemampuan daya beli segini, kerjaan segini gitu kan. Teman-teman cari orang yang kayak gitu 5 sampai 10 orang, kemudian ditanya, biasanya kalau mau beli sepatu lewat mana sih? Nah, itu baru teman-teman catat. Kenapa? Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kita mikirnya, wah kayaknya nggak mungkin nih kalau misalnya ada orang dengerin radio misalnya. Tapi cek dulu ya, survei dulu. Jangan-jangan mereka masih ada yang dengerin radio. Nah, jangan-jangan kita bisa iklan di radio. Tapi ini tergantung hasil surveinya, itu paling bagus. Kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan di sini? Kita perlu tambahkan sumber informasi lain yang membuat orang itu memutuskan untuk membeli, bukan channelnya, tapi sumber informasi lain. Dan ini bentuknya macam-macam ya. Salah satunya yang paling mudah untuk diikuti contohnya adalah ketika kita ngomongin MLM. Nah, MLM itu harganya tinggi, ya kan? Produknya kayaknya ya begitu, tapi kenapa sampai sekarang kok masih laris-laris aja, padahal nggak jarang sekali iklan di TV. Kenapa? Karena source of information untuk pembelian MLM itu orang, ya, orang terdekat. Makanya di MLM diajarin, ini ada juga di bukunya Robert Kiyosaki ya, Business School, itu ngomongin tentang MLM. Jadi orang terdekat, ya, ketika teman-teman join misalnya, itu kan disuruh kira-kira 20 orang terdekat siapa, itu tawarin duluan. Nah, makanya tiba-tiba ada teman lama suka nelpon. Nah, kalau tiba-tiba nelpon nawarin MLM, nah itu memang SOP-nya begitu, ya. Itu source information-nya yang membuat mereka memutuskan pembeli itu dari orang lain, dari orang terdekat. Kemudian teman-teman set goals dan responsibility-nya dari buyer-nya teman-teman apa. Kemudian ini yang paling penting, preparation, needs, dan objection. Jadi mereka misalnya, waduh ini sepatu jebol terus nih, saya pengen sepatu bagus, murah, tapi nggak jebol, gimana ya? Nah, itu sudah masuk kebutuhan. Oh, butuh sepatu murah yang nggak jebol, karena ini cuma buat anak SD. Jadi kalau bisa sepatunya awet dari kelas 1 sampai kelas 6. Bisa melar misalnya ya. Objection-nya apa? Wah, tapi kalau mahal nggak mau. Wah, tapi kalau warnanya mudah luntur nggak mau. Wah, tapi kalau gampang sobek nggak mau. Nah, itu teman-teman tulis. Dari sini teman-teman bisa membuat konten penawaran untuk produknya teman-teman yang kemarin kita sudah bahas. Ya, ini bayar per lagi untuk template ini teman-teman bisa temukan dengan mudah di internet. Dan ini kadang-kadang ada variasinya, tapi tidak akan berbeda jauh. Sekali lagi, kenapa ini penting? Agar teman-teman bisa memutuskan lebih mudah ketika teman-teman ingin membuat konten marketing.
Kan dari produk kemudian kita marketing nih. Setelah ini kita akan bahas marketing secara kemarin. Tapi kalau teman-teman tidak tahu keunggulan dan kebutuhan dari customer, ya, keunggulan produknya teman-teman nggak tahu, kebutuhan customer teman-teman nggak tahu, maka gimana kita marketingnya? Kita marketingnya paling cuma ngomongin tentang wah, yaudah kita template aja nih ngambil dari kursus, nah dikasih tahu template-nya, oke, itu oke juga. Tetapi bayangkan kalau sekarang yang masuk kursus marketing ya, apalagi harganya makin lama makin murah kan, yang masuk kursus marketing makin banyak, 1.000 orang, 2.000 orang, semua melakukan hal yang sama pakai template. Kira-kira bisa nggak teman-teman berkompetisi? Apalagi kalau Oke, sorry. Apalagi kalau teman-teman ini udah jelas ya. Ini udah jelas ya. Nah, apalagi kalau teman-teman nanti itu masuk dalam produk yang kompetitornya banyak banget ya, entah itu teman-teman dropshipper, entah itu teman-teman memutuskan untuk bikin toko sendiri dengan handling produk-produk organik gitu kan. Itu kan dalam tanda kutip barrier to entry-nya, tempat kompetitor masuk untuk bersaing dengan teman-teman itu kan tipis gitu. Itu tipis. Kalau teman-teman tidak membedakan konten marketingnya teman-teman tidak tahu bagaimana tajam penawarannya, ya maka begitu teman-teman beriklan keluar duit, misalnya Facebook Ads, Google Ads, ya teman-teman ketika dalam fase consideration, teman-teman bisa kalah di sana, kalah dengan kompetitor yang mungkin lebih menarik lagi untuk informasi yang menyelesaikan masalah dari buyer-nya. Oke. Ini kita bicara buyer persona. Jadi sekali lagi buyer persona fungsinya apa? Agar kita lebih dekat. Sederhananya seperti itu. Kita tahu persis. Misal teman-teman punya teman dekat nih, misalnya teman dekat teman-teman, itu teman-teman tahu kan kebutuhannya apa. Teman-teman sebenarnya tahu dia takutnya apa. Yang dekat banget ya. Teman-teman tahu kelemahannya apa. Kartunya tuh teman-teman tahu. Jadi ketika teman-teman ngobrol sama dia, minta tolong atau lain sebagainya, tuh biasanya ditolong gitu loh. Enggak, ini teman yang baik ya, bukan teman yang buruk. Ya ditolong gitu kan. Kenapa ya? Karena sudah dekat, karena sudah tahu gitu kan. Sudah tahu oh kalau dia diomongin gini nanti marah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya salah ngomong gini ntar dia tersinggung. Nah, kita tahu gitu. Nah, itu fungsinya dari buyer persona. Dan sekali lagi ngomongin produk kemarin, kemudian ngomongin buyer, ini penting agar apa? Agar kita bisa menciptakan konsep marketing yang lebih tajam. Agar kita bisa menciptakan konsep marketing yang lebih tajam. Sekali lagi, urutannya adalah bukan teman-teman pengen jualan apa, tapi kebutuhan dari customer apa yang bisa teman-teman penuhi saat ini dengan kekuatan teman-teman. Kemudian bagaimana cara teman-teman mengkomunikasikannya kepada calon customer-nya teman-teman. Nah, jadi cara mengkomunikasikan juga penting. Ini kenapa ada orang bisa jualan produk 5.000 dijual 100.000 karena dia cara mengkomunikasikannya itu mungkin istimewa ya. Ini juga bicara seputar brand juga kita ngomongin tentang konten yang terus menerus ya, dia konten yang benar-benar masif, kemudian dia jangka waktunya sangat panjang, itu akhirnya masuk ke dalam sisi alam bawah sadarnya customer untuk mereka oh ini memang lebih mahal, mungkin aja sama padahal. Kemudian yang kedua kita akan ngomongin customer life cycle. Nah ini yang kita akan ini utamanya ya, yang kita mungkin bisa tuliskan nanti setelah teman-teman memahami siapa sih customer saya, siapa sih orang yang ingin saya jualin, saya harus ngomongnya saya, aku, kamu, saya reverse-nya Anda, kamu juragan, atau mungkin warga kayak Instagram yang bapak-bapak itu kan berdasarkan dari buyer persona. Sekali lagi kalau ngomong ya itu kan bisa insting, bisa apa namanya sesuai dengan ngalir aja gitu kan bisa aja, cuman kan jatuhnya kita tidak ada frameworknya. Gimana kalau kita mau buka bisnis baru, gimana kalau kita mau melakukan keputusan misalnya pemindahan pivot produk kita, ya kan bingung lagi kita kalau semuanya serba insting. Meskipun boleh ya, sekali lagi ini bukan sesuatu yang harus seperti ini, enggak, ini mempermudah karena enggak semua orang itu ada bakat bisnis yang langsung tahu ini dan itu, enggak semua. Apalagi kalau teman-teman punya lingkaran, kemarin kita ngomongin tentang ekosistem mindset kita, lingkarannya dari dulu beda, tiba-tiba mau coba bisnis. Nah ini penting untuk apa? Untuk mempermudah. Bagaimana tahapan customer itu akhirnya membeli? Rata-rata seperti ini. Jadi kalau teman-teman searching customer life cycle marketing itu banyak, tapi ini yang paling mudah menurut saya buat dibagiin. Yang pertama adalah orang harus tahu dulu ada produknya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jual sambal gitu kan, ya orang harus tahu dulu ada sambal A, ada sambal
Misal di sini ada siapa nih? Ada sambal Alfian, ada sambal Hardi gitu kan, ada sambal Santi. Orang harus tahu dulu, kalau nggak tahu gimana dong? Ya, kalau nggak tahu mereka tidak bisa nanti komparasi, mereka tidak bisa milih. Nah, untuk awareness ini banyak, medianya banyak. Teman-teman tinggal pilih sesuai buyer personanya. Oh, buyer saya tuh banyakkan media sosial, Instagram, udah paling banyak tuh. Tapi ini research ya, tanya ya, jangan ngarang di kepala. Ini susahnya kalau ngarang di kepala, itu nanti eh, validasinya itu adalah ketika teman-teman berjualan. Jadi akan ada cost tambahan. Ya, cost validasi itu ada, dan itu kalau teman-teman makin banyak ngarang, makin panjang. Yang paling parah kalau nggak sadar itu proses validasi. Jadi kemarin kayaknya kita udah share juga tentang validasi. Jadi produk tuh harus divalidasi, ini beneran dibutuhin atau enggak. Atau jangan-jangan cuma ada dalam bayangan kita aja nih. Kita bilang, ini bagus banget. Customer bilang, wah apa begini aja. Cuman kita nggak terima kadang-kadang. Ini penting ya, produk. Jadi ketika customer itu kemudian melihat produk kita di tempat yang tepat, mereka biasanya akan cari tahu. Mereka akan cari tahu kalau mereka butuh. Nah, ketika mereka cari tahu, itu kemudian mereka lihat di mana dulu nih. Nah, lihat di mana dan kompetitornya siapa. Ini penting, jangan sampai nih kita udah pede banget, kita sudah research produk udah paling oke nih, sambal paling oke nomor 1 gitu kan. Kemudian kita kasih harga sekian, pricing ya, kita kasih harga sekian, 25.000, wah ini laku nih, enak banget sama gue. Habis itu, nggak ada yang mau beli. Setelah kita lihat, ternyata kompetitor kita sebelah, harganya itu lebih murah 2.000 perak, dan sama persis sambelnya. Jadi misalnya kita bilang ini sambal bawang awet setahun, kita pikir ini nomor 1 nggak ada yang lain, kita pikir. Ternyata kompetitor ada yang begitu sama persis, kemudian pricing-nya lebih rendah daripada kita. Ini kan merugikan kita. Jadi research ini juga kita harus melihat kompetitor. Kita punya sambal, kita lihat juga kompetitor kita 1, 2, 3, mana nih yang punya sambal nih. Kemudian kita cari tahu mereka ngiklan di mana ya. Nah, kemudian kita pastikan positioning kita, kalau kita sama-sama kuat, hadap-hadapan nggak apa-apa. Kalau mereka modal sangat besar, mending kita geser deh positioningnya. Positioning tuh bisa ngomongin tentang kualitas, bisa ngomongin rasa, bisa ngomongin harga, bisa ngomongin apa namanya desain, itu ngomongin positioning. Setelah customer melakukan research gitu kan, dan ini sekali lagi ini cepat ya, untuk customer kadang ini cepat, prosesnya cepat. Cuman kita harus bedah seperti ini agar kita nanti kalau kok nggak laku sih produk saya, kok nggak laku sih, nah kita tahu nih, kita tahu mau lihat di mana nih. Oke, coba kita lihat di bagian customer research-nya, consideration-nya. Oh iya, ternyata memang barang kita kemahalan, atau di toko sebelah yang jualan sama persis lagi diskon 50% habis-habisan. Ya kita mau kayak gimana? Kalah dong, karena mereka buang duit gitu kan buat promosi. Comparison. Nah, comparison ini otomatis mereka akan bandingin produk sejenis. Ini masuknya tadi ya. Kenapa kok kita harus lihat kompetitor kita siapa? Oh, enggak Mas, saya ini bikin produk cuman satu-satunya. Nah, bahayanya produk cuman satu-satunya adalah teman-teman berarti harus menghabiskan budget untuk edukasi lebih lama. Kenapa? Karena satu-satunya. Marketnya mungkin masih tidur. Untuk ngebangunin butuh effort. Nah, jadi jangan salah, produk satu-satunya itu belum tentu bagus. Karena artinya teman-teman harus membangunkan market dulu. Dan parahnya, jangan-jangan kalau marketnya sudah bangun, ada kompetitor masuk pakai modal besar, ngambil market tersebut. Kejadian nggak? Kejadian. Ya, coba cari aja ini, kita ngomongin kayak mie instan, kita ngomongin kayak minuman soda, itu beberapa top of mind bukan produk nomor pertama yang muncul. Mereka muncul setelah market terbangun. Nah, ini harus berhati-hati di sini. Kemudian mereka akan milih, kemudian mereka akan beli. Ya. Nah, sampai pembelian, ini jangan salah. Sampai sini kadang-kadang orang mikir, aduh alhamdulillah closing. Nah, ini belum berhenti sampai di sini. Bisnis yang baik, bisnis yang sehat, itu bisnis yang repeat ordernya kencang. Repeat order tuh macam-macam. Kalau di startup namanya retention-nya bagus. Retention tuh artinya habis bulan ini bayar, bulan besok bayar, bulan depan bayar lagi dalam periode pembayaran itu. Ya, sama kayak misalnya kita beli hosting, kalau hosting mungkin terlalu khusus ya. Sama kayak kita bayar internet bulanan. Nah, besok kita beli lagi, itu namanya retention. Kalau kemudian kita beli, kita buang, kemudian kita beli provider internet baru, berarti retention perusahaan itu jelek, dan dia harus melakukan evaluasi. Nah,
Di sini penting retention, kemudian repeat order, ini penting. Teman-teman bisa menggunakan model lama, cross-selling, atau upselling juga. Untuk apa? Memperbesar revenue teman-teman. Ya, ini kalau diberi contoh lagi, ketika teman-teman datang ke sebuah rumah makan yang modern gitu ya, mereka kadang sekarang tuh nawarin upsize, ya. Upsize cuma nambah 5.000 gitu kan. Mau yang mana? Small, large, atau extra large, tambahnya cuma sekian. Nah, itu bagian dari upselling. Atau ketika teman-teman memutuskan beli sesuatu, mau nambah lagi, mau nambah apa lagi, Kak? Nah, itu sebenarnya cross selling. Dan itu harus kita lakukan sebenarnya ketika kita menjual sesuatu dalam konteks produknya teman-teman. Jadi ini berbeda-beda ya, tiap produk beda-beda. Ada yang nggak bisa langsung, ada yang bisa langsung. Nah, ini menyesuaikan. Jadi ini umum. Kemudian setelah produk dibeli, nah ini penting juga, mereka balik nggak ya? Kalau mereka nggak balik, harusnya ditanyain, kenapa kok nggak balik lagi beli? Apalagi untuk produk yang harusnya bisa repeat order. Misalnya kayak nasi goreng tadi, misalnya kayak sabun cuci tadi, misalnya kayak yang pasti beli tiap bulan tuh apa ya tadi itu internet gitu kan. Tanya, kenapa kok nggak beli lagi? Ada yang bisa kami tingkatkan ya? Mungkin bahasanya bukan tanya langsung, kenapa kok nggak beli? Nggak ya, tapi intinya adalah apa ya yang bisa kita tingkatkan? Jangan-jangan mereka nggak suka tuh dengan produknya. Jangan-jangan ada hal kecil yang bisa kita perbaiki biar mereka beli lagi. Ini menarik ya, ini menarik. Kenapa? Karena sekali lagi proses dari customer beli, kemudian dia beli lagi, itu penting banget untuk menjaga bisnis kita bertumbuh. Apakah ada bisnis yang habis beli selesai, hit and run? Ada. Duitnya bisa banyak? Bisa. Kayak misalnya dulu ada ini kan yang jelas-jelas ada ya, Tela-Tela deh, disebut mereknya Tela-Tela itu kan boom selesai. Apakah yang punya rugi? Yang enggak lah, yang punya udah bayar utang, yang punya udah punya bisnis lain, dan itu memang model bisnisnya mungkin seperti itu, ya. Tapi ini harus disiapkan dari awal. Memang namanya sapi perah. Memang setelah selesai ya udah uangnya ada, nanti aku bikin baru saya bikin baru lagi misalnya kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa pastikan dari sekarang. Oke, jadi nggak kaget gitu loh. Wah, ini kok bisnisnya akhirnya sepi ya. Nah, kalau didesain untuk sapi perah, hit and run, sekali beli selesai, ya pada akhirnya sepi juga setelah rame. Tapi kalau desainnya sustain, desainnya setelah beli-beli lagi, ya ini harus dilakukan. Ketika ada customer kok nggak beli lagi, harusnya ditanya. Rata-rata UKM yang baru mulai nggak mikirin ini, nggak nanya. Entah takut produknya di jelek-jelekin, entah takut mereka harus rubah produksinya, padahal sekali lagi mindset kita bisnis tuh maraton, jangkanya panjang banget. Bahkan finishnya tuh nggak kelihatan. Karena finishnya bisnis buat beberapa orang tuh keluar dari bisnis. Maksudnya bisnis sudah bisa ditinggal gitu ya. Beberapa orang lagi memang passionate banget di bisnisnya. Mereka pengen ada terus dalam bisnisnya. Dan itu sekali lagi ini bukan masalah salah atau benar, ini keputusan. Masing-masing beda. Tetapi kalau teman-teman punya ide yang besar dan teman-teman mempertahankan bisnis teman-teman, penting sekali lagi untuk mempertahankan pelanggan agar pelanggan nggak kemana-mana. Setelah pelanggan atau pembeli itu mengalami experience tadi itu, makan nasi gorengnya teman-teman, nyobain sambelnya teman-teman, sepatu, atau mungkin jasa, atau mungkin ngomongin soal mungkin ada yang teknologi di sini. Nah, kalau mereka puas, mereka akan melanjutkan pembelian, memperpanjang pembelian, dan kemudian mereka akan memberi info tentang produknya teman-teman. Info ini yang paling dahsyat, word of mouth ini buat beberapa produk, ini level yang diinginkan. Sama kayak Apple, pengguna Apple tuh bakal merekomendasikan, wah Apple bagus banget, gitu kan. Ya, ini sekali lagi beda-beda ya tiap orang ya. Cuman kayak gitu, pengguna Android, wah enggak, Apple apaan sih, gitu kan. Atau mungkin pengguna ini, Symbian, zaman dulu banget. Tapi yang jelas ini yang dituju. Karena apa? Karena kalau sudah loyal, sudah puas, ya, ini pelanggan akan menjadi salesman kita dalam tanda kutip, ya. Marketing kita bukan sales, kalau sales penjualan, marketing kita yang kemudian memasarkan produk kita. Nah, dalam beberapa kasus ini bisa dipaksakan dalam tanda kutip. Bagaimana cara memaksakan agar orang itu kemudian loyal, kemudian mau mempromosikan produk kita? Dengan menggunakan teknologi, kita bisa membuat pelanggan kita menjadi reseller kita. Setelah beli dikasih tahu, kalau misalnya ada yang mau beli lagi, misalnya sambal ya, dari kamu, nanti kamu dapat komisi 20% loh. Ya, jadi ini aja disebar aja, nanti pesan ke saya kirim atas nama brand gitu kan, tapi kamu dapat komisi. Nah, itu customer
yang memang menginginkan peluang, tiba-tiba langsung jadi marketing kita, word of mouth, langsung bilang, wah ini sambal enak banget nih, begini, begini, begini. Nah ini bisa diberikan, tips ini bisa diberikan di akhir. Kalau teman-teman punya produk yang marginnya tinggi, tidak berlaku untuk produk yang marginnya tipis. Kalau tipis bisa dibundling mungkin, oh ini kalau 10 dapat segini, tapi biasanya kalau tipis nggak mau ya, customer kayak, iya apaan sih cuma 10.000, cuma 5.000 gitu kan, biasanya nggak mau. Tapi kalau beda kayak misalnya marginnya itu 50.000, kemudian teman-teman bilang, ini kalau ada yang beli kamu dapat 10.000, dapat 20.000, tergantung marketnya. Kalau teknologi, ya biasanya ini merekomendasikan layanan ke orang lain, kemudian dapat, nah pakai teknologi affiliate. Tapi kalau affiliate kan nggak semua orang bisa bikin. Tapi kalau reseller itu bisalah pakai Excel, kemudian ditulis normal, manual gitu maksud saya, itu kan bisa. Tujuannya apa? Mendorong orang agar masuk dalam lingkaran word of mouth ini, mempromosikan. Nah, ini adalah customer life cycle kita, dan ini berlaku untuk semua produk, hampir semua produk. Saya nggak bilang semua ya, tapi hampir semua produk itu bisa dibuat seperti ini, kecuali desain awalnya selesai udah, gitu kan? Bazar takjil pas Ramadan doang selesai udah, ya udah dapat duit nggak ada masalah dong. Teman-teman yang mungkin udah pernah ngalamin jualan takjil yang laris itu banyak banget di bulan itu, tapi selesai ya nggak apa-apa karena desainnya seperti itu. Ini tergantung desain. Kemudian setelah itu, kita akan lihat framework yang dipakai oleh startup. Ini sekali lagi, startup itu selalu berhubungan dengan teknologi. Tapi startup sendiri itu artinya bukan perusahaan teknologi, bukan. Teknologi itu mendukung startup itu untuk tumbuh lebih cepat. Jadi, startup menjadi identik dengan teknologi karena teknologi memangkas fase-fase konvensional sehingga mereka bisa menyelesaikan satu masalah spesifik. Kalau kemarin teman-teman yang udah ngelihat mungkin di YouTube atau udah langsung melihat bagaimana produk fit ya, market fit ya, itu memecahkan satu masalah spesifik, di trial ke customer yang memang sudah spesifik pula, ketika mereka nggak cocok evaluasi, ketika mereka cocok lanjut pengembangannya, diberikan demonya, dicoba gitu kan, customer langsung kemudian di scale up dengan begitu cepat, dengan struktur yang ramping. Itu biasanya startup kayak gitu. Jadi cepat banget, 2, 3, 4, 5 tahun sudah bisa valuasinya perusahaan 20 tahun. Tetapi mainnya di sini modalnya luar biasa, karena itu mereka biasanya pakai modal ventura. Nah, untuk modal ventura masuk, kadang-kadang sudah mulai ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan owner, kebijakan yang diambil oleh pemilik modal, dan lain sebagainya. Ini tergantung keinginan teman-teman. Dan sekali lagi, tidak semua orang cocok untuk startup-startupan. Ini tergantung personal. Ada yang cocok UKM, ada yang cocok buka warung, ada yang cocok jasa profesional. Itu tergantung teman-teman. Jadi jangan terbawa arus, tapi teman-teman harus tahu dari awal, saya itu kepengen apa ya, nyoba-nyoba, ya udah nyoba-nyoba aja. Kalau misalnya pengen langsung besar, pahami resikonya, karena startup itu 95% gagal. Itu kalau nggak salah riset terbaru di 2020, teman-teman bisa searching lah. Pokoknya kebanyakan memang gagal karena pertumbuhannya harus cepat. Kalau nggak cepat, habis modalnya. Kalau nggak cepat, nggak ada lagi yang mau nambahin modal. Nah, ini adalah customer growth dari startup. Ya, kalau di teknologi itu ada namanya growth hacking. Growth hacking itu menumbuhkan user, mungkin user itu pengguna kita dengan sangat cepat. Yang pertama, awareness masih sama. Awareness di mana sih kita mengenalkan produk kita? Di sini dispesifikan. Impresi, ya, itu artinya berapa orang melihat produk kita. Ya. Setelah melihat produk kita, karena ini menggunakan teknologi, ini contoh sederhana iklan Facebook ya. Dari 100 orang yang lihat, yang ngeklik berapa? Dari 100 orang yang lihat, yang ngeklik 10. Berarti click to rate-nya 10%. Visit ke website kita berapa? Dari 10 klik, yang beneran visit ke website kita 5. Berarti 5% visit. Ya. Social media metrics, kira-kira insight-nya gimana? Ini mungkin saya nggak terlalu tajam membahas ini, karena ini benar-benar butuh waktu sendiri, butuh kelas sendiri. Banyak indikatornya. Ini yang membuat teknologi ini bagus banget buat pengusaha yang membutuhkannya. Tidak semua butuh ini ya, yang membutuhkannya.
Kenapa? Karena kita jadi tahu mana yang salah. Iklannya yang salah, kontennya, targetnya, penawarannya, kita jadi tahu. Produknya jangan-jangan harus dirubah, kita jadi tahu. Dengan adanya teknologi iklan digital, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, saya belum pernah nyoba ya. Kemudian akuisisi. Ketika mereka melihat iklan kita, kemudian mereka mau nyoba sampelnya, atau mereka mau memasukkan email kita, teman-teman kan pernah kan pasti dapat penawaran 10%, masukin email, atau teman-teman melihat ada apa namanya e-book gratis, masukin email. Nah itu sebenarnya teman-teman lagi diakuisisi oleh perusahaan itu. Kemudian ketika teman-teman memutuskan untuk mencoba produknya, maka itu namanya activation. Biasanya ini ditawarkan untuk mereka yang punya demo atau sampling. Nah, kalau teman-teman nasi goreng ya nggak tahu nih, kalau nasi goreng mungkin coba dulu Mas sendok ya, ya kali aja ada gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Kalau di supermarket kan sudah ada, itu kan aktivasi, mereka lagi melakukan itu. Mas coba dulu sampelnya, Bu coba dulu sampelnya, ini ada sosis baru, dirasain dulu, itu aktivasi. Habis itu tanya gimana gitu kan rasanya. Nah, kemudian setelah itu beli. Beli ini termasuk aktivasi. Mereka udah nyoba. Intinya mereka udah nyoba produk kita. Ya, entah itu lewat gratisan atau berbayar. Kemudian retention. Retention di sini mereka balik lagi berapa? Setelah nyoba 10 yang balik berapa? Kalau ada yang nggak balik, kenapa sih mereka nggak balik? Ya ini kita tanyain. Memang dalam tanda kutip kayak agak lebih ribet ya, tapi di situ kita kan jadi punya datanya banyak. Ketika kita gagal di sini, besok kita mengulang, kita jadi tahu persis, oh dulu salahnya di sini nih. Oh dulu karena begini nih. Kemudian setelah mereka balik, kita lihat, kita bisa perbesar revenue di mana. Kita bisa melakukan rencana untuk monetization, rencana untuk dapat duit dari mana? Ya, mereka akan beli lagi, mereka butuh apa? Ini bagus banget memang Gojek kalau kita ngambil contoh ya. Jadi Gojek sendiri itu kan kalau teman-teman lihat pertama kali awareness iklan dan lain sebagainya, wah ada konten-konten, ada cerita-cerita, oh Gojek dapat 20 juta, oh Gojek cepat, oh Gojek membantu. Itu sebenarnya mereka sedang melakukan awareness. Kemudian ketika daftar Gojeknya, install Gojeknya, itu akuisisi, nyobain Gojek pertama kali untuk send barangnya, nyobain pertama kali untuk GoFood-nya, itu aktivasi, makanya dimurah-murahin. Jadi ini proses, teman-teman. Modalnya besar nggak? Ya besar. Mereka kan dapat suntikan dana. Kemudian ketika kita beli lagi, kan itu tercatat di aplikasi Gojek, luar biasa. Gojek jadi tahu, ini kira-kira mereka belinya kenapa. Kemudian setelah punya basis user yang banyak, mereka mulai perbesar revenue-nya. Apakah dari iklan di GoFood yang memotong biaya dari yang punya toko, ataukah melalui pembayaran elektronik atau melalui GoPay, ini mereka sedang memutar otak untuk menaikkan revenue. Nah, kemudian setelah itu referral sama ya, yang merekomendasikan ke produk lain. Nah, 3 ini teman-teman, ini kayak waktunya juga udah hampir habis. 3 ini kalau teman-teman bisa gunakan, teman-teman akan punya gambaran jelas ketika teman-teman mulai berjualan produk, revenue-nya, ya, duitnya bisa teman-teman naikkan dari mana. Jadi bukan hanya sekedar nurunin harga produksi, naikin harga, atau sekedar memperbesar penjualan. Enggak, lebih dari itu. Kita butuh customer life cycle sehingga teman-teman tahu, oh, customer saya akan bertumbuh dengan sendirinya tanpa saya perlu mengeluarkan budget marketing lagi. Meskipun marketing itu terus ada ya, maksudnya jadinya double. Yang kemarin kita ngeluarin buat 10 orang, misalnya, yang 3 orang narik orang baru tanpa kita perlu keluar uang. Nah, ini kan menghemat biaya marketing kita. Ini contoh, dan ini aplikasi ke dalam bisnis teman-teman pasti berbeda-beda sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Saya pikir untuk hari ini 3 itu cukup, daripada terlalu banyak juga. Yang paling penting adalah dibuat. Jadi dari yang pertama tadi itu ngomongin tentang ekosistem mindset kita biar benar kayak gimana. Ada juga soft skill, tapi kita belum ngomongin soft skill ya. Kita ngomongin mindset dulu deh. Teman-temannya siapa, komunitasnya siapa, gurunya, mentornya siapa, kemudian tujuannya apa. Kalau belum lihat, silakan klik di YouTube di grup. Kemudian setelah itu produknya jangan sampai kita terjebak dalam kepinginannya tuh kepinginan kita, bukan kepinginan customer. Kita mindsetnya harus customer butuh apa. Itu ada di pertemuan kedua, dan ketiga ini kita harus kenal customer kita dan tahu nanti cara mendapatkan uang dari customer kita itu mau seperti apa dalam life cycle yang tadi sudah disebutkan. Mungkin itu kalau dari
ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan angkat tangan. Nanti saya buka mic-nya karena nggak bisa unmute sendiri. Jadi kalau ada yang mau tanya, boleh seputar ini atau pertemuan yang kemarin. Kalau misalnya baru lihat di YouTube mau tanya juga boleh. Jadi kita udah tiga pertemuan. Setelah ini insya Allah kita akan ngomongin soal marketingnya. Baru kita ngomongin model bisnisnya. Dan ini sifatnya teman-teman jalan dulu sambil diperbaiki. Itu lebih bagus daripada nunggu selesai. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam prosesnya tuh kita dapat pengalaman-pengalaman berharga. Meskipun nanti ya kadang ada ruginya, kadang ada ada masalah di sana, tapi itu bagian dari proses. Itu mau nggak mau. Itu aja kalau materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Kita mungkin ada 15 menit lagi buat tanya jawab. Silahkan teman-teman. Raise hand dulu ya, ada icon kalau mau, nanti bisa di unmute dari sini. Ini ada siapa nih? Silahkan. Mbak Santi ya, ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran nggak? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sayangnya, bentar. Bentar Mas, suasana nggak kondusif. Oke. Santai, di sini santai kok. Tunggu ya. Kalau ada yang mau tanya sambil raise hand dulu ya, biar saya tahu nanti setelah Pak Santi siapa yang mau nanya lagi. Ya baik Mas, udah alhamdulillah. Jadi gini, sebelumnya saya punya usaha di Jakarta, kayak makanan Jepang. Itu udah berjalan dari 2012. Kemudian qadarullah pada tahun 2019 kita hijrah ke kampung suami saya. Nah, di sini tuh kita mau nggak mau mulai bisnisnya dari awal karena semua loyal customer kita ketinggalan di Jakarta, kan nggak mungkin ikut ke Klaten juga. Terus karena ini bisnis makanan kan, kecuali bisnis barang-barang yang bisa diantar lewat kurir, jene atau tiket atau apapun itu. Karena ini bisnis makanan, jadi saya kesulitan untuk ngantar-ngantar ini pesanan itu. Terutama di sini kayak ojol itu susah banget kejangkau karena memang saya qadarullah di pedalaman gitu kan. Nah, alhamdulillah ketika kita buka, mungkin karena rasa penasaran orang-orang gitu ya, jadi beberapa bulan rame. Kemudian ketimpa pandemi, sampai saat ini benar-benar sepi, sampai-sampai saya bingung gitu mesti ngapain gitu kan. Sampai-sampai benar-benar nggak nyangka sampai sedown ini gitu. Nah, terus sebagaimana umumnya masakan Jepang itu kan kadang kita harus mensuplai beberapa bahan baku yang memang harus diimpor seperti nori, katsuobushi, dan lain-lainnya. Sedangkan itu harganya lumayan ya. Nah, kita memang mengutamakan rasa. Sedangkan di sini di masa pandemi itu harga nggak bisa dikasih mahal-mahal. Di samping saya kasihan juga sama customer, dan kita tuh mikirnya yang penting untung dikit gitu. Yang penting untung dikit, terus kita masih bisa jualan. Nah, ternyata itu salah. Malah untung dikit, penjualan juga dikit. Jadi benar-benar habis-habisan, modal juga habis-habisan gitu. Nah, itu mungkin solusi untuk kita itu seperti apa ya? Dari kemarin kayak bingung gitu mikirinnya gimana. Iya. Baik, terima kasih. Nama brandnya apa nih? Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau lihat juga. Nama brand atau Instagramnya apa nih? Instagramnya Yatai Shiawase atau Sushi Halal Shiawase, itu bisa dicari. Sushi Halal Shiawase. Bisa di chat ya, mungkin teman-teman ada yang mau lihat juga untuk susinya seperti apa.
Jadi kita bisa saling kenal lah bisnisnya satu sama lain. Saya kepingin biar nanti siapa tahu bisa ada kerjasama atau apa di sini, siapa tahu kan. Siawase Iya. Sushi ya. Nah, baik, terima kasih Mbak Santi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya jawab sepengetahuan saya aja. Yang pertama adalah ini kalau memang sudah sampai taraf yang segini, kita harus balik lagi, tarik lagi. Kira-kira sebenarnya yang mau kita selesaikan masalah di customer itu apa sih? Kebutuhan apa yang kepingin kita berikan? Itu konsep pertamanya harus itu dulu. Kalau konsep pertamanya adalah saya kepingin jualan, maka nanti marketingnya akan susah. Kenapa? Karena kita kepingin jualan. Orang lain belum tentu kepingin gitu loh. Tapi kalau konsepnya saya pengen selesaikan masalah ini, maka kita jadi bisa lebih mudah untuk mempromosikan produk kita. Itu sesuai sama yang framework kita pertama. Jadi framework kita itu, ini mungkin saya ulang sedikit, ya. Oke, kelihatan nggak nih ya? Nah, core benefit-nya itu apa? Ini ambil contoh nih. Ini sekedar sambil mengulang sedikit. Core benefit-nya menghilangkan lapar, ya kan? Kita pengen menghilangkan lapar. Ataukah core benefit-nya yang lain? Core benefit-nya nongkrong, menghabiskan waktu bersama keluarga. Core benefit-nya mencicipi masakan Jepang otentik. Apa nih core benefit-nya yang pengen diberikan? Ini memang jatuhnya, waduh, evaluasi dong. Iya, mau nggak mau. Kenapa kalau nggak dievaluasi, udah sekarat, dalam artian, yang paling tahu Mas Santi sendiri ya, kalau udah tak ada gambaran ini kayak sebulan 2 bulan begini terus nggak bisa, makanya evaluasi penting. Dan tidak apa-apa, bisnis tuh wajar sekali dievaluasi. Ya, sekelas perusahaan besar pun mereka rutin melakukan evaluasi. Kemudian keluar generik produknya, misalnya sushi. Misalnya, ini misalnya ya, sekali lagi ini saya cuma ngasih cara menggunakan frameworknya. Kemudian misalnya jatuhnya memuaskan keinginan orang yang ingin makan otentik sushi. Generik produknya sushi. Augmented produknya adalah produk-produk yang sifatnya menunjang untuk generik produknya itu. Ya. Kemudian expected produknya misalnya jadi augmented produknya sausnya atau apa namanya ada wasabi di dalamnya atau jenisnya. Kemudian expected product sushi, fusion sushi yang masih cocok di lidah. Otentik tapi yang beberapa cocok di lidah. Ini misalnya sekali lagi ya. Kemudian potensial produknya apa? Oh, kemungkinan nanti saya bisa jual saus sushi terpisah misalnya. Nah, setelah ini ditemukan, kemudian Mbak Santi harus cari tahu nih pelanggan kita siapa sih? Jangan-jangan nih pelanggannya masih belum jelas, belum digambarkan secara khusus. Kalau tidak ada penggambaran secara khusus, nanti ketika melakukan marketing, jatuhnya gerambiang gitu loh. Ini kita mau didatengin siapa nih? Keluarga, anak muda, atau bagaimana? Nah, yang tidak enak adalah ketika nanti bila terjadi gitu ya, terjadi memang produk kita nggak cocok di sana. Oh, saya pengen membangunkan pasar yang sedang tidur, sleeping market, bisa nih, di pojokan tapi ramai bisa. Jawabannya bisa, kalau marketingnya besar di awal. Nah, modal itu ada nggak? Biasanya kalau UKM yang saya tahu nggak ada segitunya. Maksudnya memang tidak siap untuk mengeluarkan modal marketing di awal gede. Bukan nggak ada ya, mungkin ada yang punya duit banyak, tapi nggak siap gitu loh. Ini apa namanya? Saya nggak siap ngeluarin duit segini gitu. Dan itu wajar. Nah, makanya sangat penting mengetahui kita marketnya siapa. Kalau marketnya kita ternyata ya orang warga sana, misalnya ambil contoh, jangan malu untuk tanya. Kira-kira kalau makan sushi sebulan berapa kali ya? Dan jangan menolak ketika mungkin mereka bilang hal-hal yang kita tidak setuju. Kenapa? Itu buat kita sendiri. Oh, kalau gitu pengennya apa? Nah, itu tanya. Tanya ke pelanggan yang sudah datang terutama. Kalau bisa pelanggan yang sudah datang, dikasih diskon, tapi suruh ninggal nomor WA. Datang ke sini, nanti saya kasih diskon kalau ninggal nomor WA, siapa tahu ada promo. Nah, kalau ada promo nanti kita WA. Tujuannya apa? Tanya, gimana tadi masakannya? Oh, pengennya apa sih? Nah, itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting agar kita bisa membuat produk yang sesuai. Kenapa? Kalau jatuhnya kita pengen jualan apa, nanti besar sekali biaya muncul.
Kita memaksakan produk kita fit, padahal itu nggak fit. Ini contoh. Makanya beda banget dong, di Jakarta sama di Klaten pasti beda. Kalau ngomongin semua serba offline, pasti beda. Nggak bisa disamain. Nah, kalau nggak bisa disamain, ada yang perlu dirubah nggak? Wah nggak, saya idealis. Nggak apa-apa idealis, tapi berarti ketika membangun produk idealis, itu membutuhkan biaya. Oke? Bagaimana kemudian kita mensikapi ini? Nah, kita bisa melakukan analisis SWOT. SWOT udah pernah di-share di sini belum ya? Kita kuat di mana sih? Kita lemah di mana sih? Ada opportunity di mana sih? Ancaman buat kita apa sih? Ditulis dulu. Memang ini jatuhnya wah nggak biasa nulis, tapi ini mau nggak mau. Kalau memang mau menciptakan solusi yang real, nanti akan ketemu. Apakah kita bisa buat frozen food? Apakah kita bisa jualan saus doang? Apakah kita bisa jualan ini? Kemudian coba lagi. Sekali lagi bisnis itu maraton. Kalau memang benar-benar kepingin, dan apalagi UKM kan bisa nyoba. Jadi nggak harus modal besar, nyoba dulu. Nyoba dulu aja, diterima nggak sama market. Jangan-jangan di resellerin bagus nih, tapi memang effortnya jadi seakan-akan nambah. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Rutinitasnya itu misalnya cuma masak sama etalase, sekarang harus masak, harus packing, harus ke sosial media. Jadi berbeda. Kemudian setelah itu, ketemu produknya yang tepat atau marketnya yang tepat, kita harus siap-siap marketing. Awareness ini yang tadi di awal sudah di-share. Lah, kemudian dari mana dong pelanggan utama kita menemukan produk kita? Dari mana mereka tahu ada kita? Selama ini sudah dilakukan apa yang membuat orang-orang tahu ada Siawase ini? Ya kita belum melakukan apa-apa, ya itu berarti kan kita memang ada celah perbaikan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk perbaikan. Memang secara umum konsepnya bisnis seperti itu. Jadi evaluasi. Setelah evaluasi kemudian dilakukan evaluasi lagi, itu memang suka dukanya ya kayak gitu. Tapi begitu dapat winning produknya, winning campaign-nya itu bisa sangat cepat insya Allah. Ya, yang jelas jangan lupa berdoa karena kadang-kadang kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Oh, kerja sama orang A, ada yang minta dibukain cabang. Nah, itu jangan-jangan kita cocoknya buka franchise, macam-macam. Tapi kalau kita tidak mencoba kemungkinan yang ada dan tidak melakukan evaluasi, ketika ada kesulitan jatuhnya bingung. Kenapa? Karena nggak ada indikator dari awal. Gitu Mbak Santi. Kalau ada yang mau ditambahin lagi. Ini sepengetahuan saya ya, Jadi belum pasti benar, tapi balik lagi dari evaluasi kemudian percobaan untuk marketing ini penting. Itu Mbak Santi. Ada yang mau tambahin? Udah kayaknya cukup Mas. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Ya ini apa namanya? Ya suka duka ya. Suka duka bisnis mau nggak mau seperti itu. Tapi kalau yakin produknya bagus, insya Allah ada fitnya, ada market yang menerima. Cuman kita ikhtiar nyarinya ini macam-macam. Ya, yang belum pernah dicoba, ini rumus sederhananya. Yang belum pernah dicoba dulu aja. Siapa tahu rezekinya di situ. Kalau mencoba hal yang sama terus-menerus dan tahu itu nggak bagus, grafiknya nggak bagus, ya jangan gitu. Karena eman-eman kan, mending kita ikhtiar yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi mungkin bisa. Dari teman-teman, satu pertanyaan. Mbak Santi tadi udah. Adakah yang mau ditanyakan dari teman-teman di sini yang sudah bergabung? Jadi framework ini sekali lagi bisa kita gunakan untuk evaluasi. Mas Zaid, silahkan Mas Zaid. Udah bisa nyala belum mic-nya? Udah Mas. Oke, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Mas, saya kan baru tamat sekolah nih. Nah jadi saya memberanikan diri untuk terjun di dunia bisnis gitu. Nah bisnis yang mau saya jalan itu seperti kayak baju distro gitu, baju kayak pakaian. Kenapa saya mau ambil bisnis ini? Karena itu lifestyle saya gitu. Dulu waktu saya masih beli baju-baju distro dari brand-brand yang terkenal gitu, kayak ya lain gitu. Yang saya coba-coba. Jadi kayak itu
tertarik deh saya mau bisnis baju distro juga, karena saya udah pengalaman kayak mencari baju distro yang bagus itu gimana, kayak sablonnya gimana, kayak dasarnya gimana gitu. Nah, saya mau jalin itu sama sekolah ini gitu. Nah, karena saya belum di dalam bidang bisnis, mau kayak pemula gitu. Step pertama yang harus saya lakuin agar tidak salah jalan apa ya gitu dalam mengelola bisnis baju distro gitu. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih Mas Zaid. Alhamdulillah. Saran masih sama kayak framework yang kemarin. Ini kita pakai framework kemarin aja. Jadi nah, oke. Ini ya. Ini bisa Mas Zaid pakai kalau kepingin dalam tanda kutip ikhtiarnya lebih bagus untuk mempercepat bisnisnya Mas Zaid. Yang pertama adalah tadi purpose-nya apa sih, tujuannya apa sih Mas Zaid ini berbisnis itu harus ketemu dulu. Saya kepingin jadi pengusaha distro terbesar di Indonesia, caranya gimana? Nah, itu tergambar jelas. Karena orang-orang yang sudah punya gambaran jelas, ini mereka biasanya nanti akan ditemukan dengan solusi-solusinya. Tapi nggak harus langsung ya, nggak harus langsung. Purpose yang kuat aja udah cukup, apalagi kalau baru mulai. Dan ingat, bisnis itu maraton. Jangan tiba-tiba merasa bahwa, wah gagal, udah nggak bisa, selesai aja. Jangan. Kemudian yang lain, yang 4 yang lain, adalah komunitas, mentor, pengetahuan, dan pengalaman. Ini kalau memang Mas Zaid bilang masih muda, masih baru awal, ini diperbesar semuanya. Knowledge yang sesuai dengan bisnis distro itu apa sih? Jangan takut untuk belajar, Mas. Dalam artian buku, kursus yang gratis-gratis, lihat di YouTube, itu perbanyak. Karena banyak sekali pengetahuan di dalam bisnis yang kita tekuni, yang ternyata kita nggak tahu. Dan begitu kita tahu, kita jadi punya gambaran, oh ternyata begini bisa ya, ternyata ini yang dulu bikin saya nggak sukses jualannya ya. Dari mana? Dari pengetahuan, dari ilmunya. Kalau di growth mindset, kita belajar bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan, meskipun kecil. Ya, jadi saran saya pertama, pengetahuannya diperbanyak. Yang kedua, udah benar ketika saya mau nyoba, bismillah, udah benar. Tapi perhatikan resikonya. Apalagi kalau masih modal kecil, tanggungan orang tua. Perhatikan resikonya. Bukan berarti ya, saya nggak setuju sama teman-teman yang, pokoknya masuk, gedein, bismillah. Bukan saya nggak setuju. Tapi untuk beberapa hal ada orang-orang yang harus meminimalisir resiko. Jangan gampang ngutang, contohnya seperti itu. Jangan gampang terima investor yang kita belum tentu bisa balikin, kecuali sudah tahu ilmunya. Kecuali kita sudah pernah membuat cabang dengan sukses atau bekerja dengan orang lain yang mengelola bisnis misalnya 100 juta. Kita tahu nih kelola bagaimana. Kemudian ada investor kita terima. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi setelah Mas Zaid tadi cari pengetahuan di Google banyak. Pengalaman sekarang sudah dilakukan. Ya, anggap ini sebagai pengalaman. Syukur-syukur, insya Allah kalau misalnya memang takdirnya Allah kasih rezeki langsung. Itu memang ada kayak gitu. Tiba-tiba emang jatahnya kasih rezeki langsung, boom, banyak. Tapi jangan lupa tetap belajar. Kenapa? Karena sekali lagi buka cabang 1, 2, sama 100 beda. Kalau ilmunya KPI, indikatornya kita nggak ada, kita bingung. Ketiga, kalau bisa cari komunitas bisnis yang tepat, yang pas. Jangan, ini rambu-rambu ya, jangan ikut komunitas bisnis yang gampangin utang. Dah, ini jelas. Apalagi utangnya riba lagi. Utang biasa aja mending jangan segampang itu ngutang. Itu ciri-ciri. Kalau ada komunitas gampangin utang, ya jangan dulu deh ikut. Masih banyak komunitas bagus, masih ada kok. Tangan di atas, kemudian forum bisnis googling aja atau di sekitar. Coba ikut aja. Mereka biasanya welcome banget. Komunitas Muslim itu biasanya welcome banget. Kemudian cari mentor. Nah ini memang nggak segampang ini ya. Nggak tiba-tiba kita bisa dapat mentor, nggak. Kecuali kita punya duit, kita ikut bootcamp gitu kan. Dan bootcamp tuh ada yang gratis loh. Luar biasa emang. Dulu itu sempat teman-teman ada yang ikut di yayasan, itu ikut bootcamp gratis beberapa hari. Dan yang diajarkan tuh ilmunya luar biasa, tapi gratis. Kenapa? Karena mereka punya tujuan belajar dulu deh. Ya. Jadi 5 ini moga-moga mungkin kemarin Mas Said nggak datang ya. 5 ini bisa dijadikan awalan yang bagus, karena kalau mindset kita tepat, ya perjalanan kita insya Allah bisa jadi lebih nyaman gitu loh. Bukan mulus ya, belum tentu, tapi kita jadi nyaman. Karena kita punya pengetahuan, pengalaman, komunitas, mentor, dan tujuan yang besar. Itu, Mas Zaid.
Cukup di situ ya Mas Zaid ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Ngobrol Bisnis yang ketiga. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bicara tentang marketing, jualan, udah mulai jualan. Karena sering kita nemuin teman-teman kita pengen buka bisnis, udah ada booth-nya, udah ada produknya, tapi lupa menganggarkan biaya untuk marketing. Seakan-akan ini cukup upload selesai. Dulu sih bisa ketika ikut dalam fase media sosial pertama kali naiknya cepat, fanpage gitu kan, Facebook, push cepet banget tuh. Instagram cepet banget tuh. Shopee awal-awal cepet banget tuh. Tapi kan sekarang algoritma udah diturunin. Nggak segampang itu untuk promosi. Udah lewat masanya. Nah, bagaimana caranya marketing, apa saja yang bisa dilakukan, itu mungkin kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, karena marketing ini penting untuk apa ya? Tadi itu balik lagi funnel-nya, kita mau kemana nih? Kita mau berikan awareness lewat mana nih? Lewat media sosial, lewat banner, sebar brosur, radio, televisi lokal, tergantung dari personal buyer, sama tergantung dari channel yang mau kita tuju. Itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang salah kata, saya minta maaf. Sekali lagi, ini fungsinya kita ngobrol bareng, saya juga masih belajar. Moga-moga ini bisa memberikan gambaran lebih jelas lagi tentang apa yang kita lakukan kalau kita ingin memulai bisnis pertama kita. Saya Husain dari Yayasan Muda Berbagi Indonesia, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.